panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang insyaallah diberikan keberkahan, tempat yang dijelaskan ilmunya Rasulullah, tempat yang dijelaskan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu alhamdulillah kita telah mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang telah dibaca oleh Al-Qari Al-Habib Bagir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita ke topik pembahasan kita, bahwa pada malam ini kita tetap membahas di akhir bulan Sya'ban ini masih kita membahas tentang apa? Tentang bab yang menerangkan tentang sifat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya ketika malam hari. Tayyib. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Nafi' al-Basri yang punya kitab, yaitu hadis yang ke-277. Hadis yang ke-277. Tayyib. Di sini dikatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ummul mukminin. Di sini dikatakan qama Rasulullah bi ayatin minal Qur'ani lailata, ay lailatan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau menjelaskan Siti Aisyah, karena Siti Aisyah adalah istri beliau. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, bahwasanya kadang yang berhubungan dengan baginda Muhammad yang tak terlihat dari banyaknya kasat mata orang dari sahabat Nabi akan terlihat kepada siapa? Keluarganya. Bolehlah kita berteman dengan beberapa teman kita. Bolehlah kita memiliki kawan. Cuman secara jelas dan otomatis bahwasanya kawan itu tidak mengetahui secara detail apa yang terjadi kepada kita di rumah kita. Karena apa? Tidak memiliki, anggaplah tidak etis kalau seseorang luar, walaupun itu kawan, masuk ke dalam ruangan pribadi kita. Tayyib. Maka dari itu, ketika berhubungan dengan perkara pribadi terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak di antara para sahabat bertanya kepada siapa? Kalau kada kepada orang yang dekat dengan beliau, orang yang seatap dengan beliau, orang yang hidup bersama beliau di rumahnya. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah keluarganya, beliau adalah istrinya. Maka dari itu, mereka sahabat bertanya kepada istrinya Rasulullah, mereka bertanya kepada keluarganya Rasulullah tentang beberapa perkara yang telah dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumahnya. Kalau seandainya itu berkaitan dengan kita sebagai seseorang yang penuh dengan kekurangan, niscaya mungkin ketika adanya seseorang bertanya kepada istri kita tentang kabar kita ataupun keadaan apa yang dilakukan oleh kita, mungkin tanda kutip itu adalah aib. Aib. Hendak apa mencari tahu ulun sampai ke sedetail-detail itu? Karena satu hal, karena kita menutupi kekurangan kita. Karena satu hal, karena kita memiliki aib. Karena kita memiliki aib yang takut orang luar itu mengetahuinya. Cuman itu tidak berlaku untuk Rasulullah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyar. Manusia teman, bukan sembarangan manusia. Manusia yang telah dipilih oleh Allah, bahkan yang tidak pernah terbesit dalam hatinya sedikit pun untuk melakukan dosa. Apalagi telah melakukan dosa. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tidaklah ada sebuah noda kotoran dosa yang melekat kepada baginda Muhammad, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tayyib. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mereka bertanya, dan kadang pun Siti Aisyah menceritakan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan dan mentakdirkan Siti Aisyah untuk menjadi pasangan hidup Nabi, walaupun dalam tanda kutip umurnya berbeda jauh. Dan ini yang merupakan sebuah serangan kadang
suuzonnya orang ini kepada Rasulullah sehingga dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seseorang anak. Apa bahasa wahininya ini? Pedolip apa? Pedofil. Hei, Anda katakan kepada siapa? Jangan nisbatkan Rasulullah kepada diri Anda yang kotor. Inilah salah satu sir dari Allah, bahwa Allah yang mentakdirkan, Allah yang menunjukkan, Allah yang menjadikan istri-istri Nabi memiliki misi pribadi, misi tersendiri. Salah satunya Siti Aisyah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau menjadi salah satu sahabat Nabi dari kalangan perempuan yang menjadi pakar hukum. Oke, jikalau tidak ada para istri Nabi, kira-kira kita tahu kada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah? Jawabannya tidak akan pernah tahu. Maka dari itu Allah pilihlah seseorang yang muda pada saat itu untuk menjadi seseorang yang dimana dia selalu meliputi ataupun selalu melihat apa saja kerjaan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliaulah akan menyampaikan kepada umat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita tahu apa yang dikerjakan Rasulullah ketika malam harinya. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat, dan pada saat itu sholat yang dilaksanakan beliau hanya membaca satu ayat saja. Cuman satu ayat tersebut dibaca berulang-ulang sampai satu malaman. Nah, ini menjelaskan, ingatlah Rasulullah mengatakan apa di suatu hadisnya, kita sholat umpat siapa? Umpat Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana apa yang telah kalian melihatku dalam keadaan sholat. Sholatlah kalian umpat dengan gayaku. Sholatlah kalian seperti sholatku. Itulah yang diucapkan oleh Nabi. Makanya ini pelajaran ini mungkin memberikan maklumat yang baru tentang ibadah sholat. Yang ini dalilnya kepada Rasulullah. Hadis yang kita bahas minggu kemarin tentang apa? Tentang sholat juga. Pembacaan doa iftitah yang diucapkan oleh Nabi bagaimana? Allahu Akbar, Dzul Malakut, Wal Jabarut, Wal Kibriya, Wal Azamah. Itu doa iftitah. Salah satu doa iftitah yang telah dibaca oleh Rasulullah. Habib, berarti doa kita gimana? Sama-sama datang dari Rasulullah dan tidak menjadi masalah. Karena itu adalah doa. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi hanya membaca satu ayat saja. Setelah beliau takbir, ini sholat sunnah ya. Allahu Akbar. Membaca doa iftitah dan membaca Fatihah. Waladdallin, amin. Terus beliau membaca satu ayat yang diulang-ulang terus. Kira-kira apa ayatnya Habib? Yang kenapa Nabi mengulang-ulang ayat tersebut? Apa ayatnya Habib? Kalau di kitab sini tidak dijelaskan ayatnya. Di riwayat lainnya dari Siti Aisyah diriwayatkan. Beliau mengatakan ataupun subhanallah ayat yang diungkapkan oleh Rasulullah yang dibaca berkali-kali dengan ucapan beliau mengutip satu ayat itu tadi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu yang dibaca terus. Apa artinya Habib? In tu'adzibhum, ya Allah, jikalau engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk, ya Allah, yang engkau adab itu adalah hamba-Mu. Tayyib. Wa in taghfir lahum, dan jikalau engkau memberikan ampunan kepada mereka, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau, ya Rasul, ya Allah, adalah seorang yang mulia dan maha bijaksana. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dibaca berulang-ulang. Itu ucapan siapa? Di surat Al-Maidah itu merupakan ucapan dari Nabi Allah Isa.
yang berhubungan dengan umatnya. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan ketika sholat diulang berkali-kali oleh baginda Muhammad karena satu hal. Terikatnya beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Bahwa beliau sangat mengetahui bahwasanya kita adalah umatnya Rasulullah pernah melakukan dosa. Dan mungkin itu merupakan sebuah rutinitas kita. Cuman lihat 1400 tahun lamanya sebelum kita dilahirkan, kita telah didoakan oleh Nabi Muhammad di satu sholat penuh. Bahkan Rasulullah meninggalkan bacaan sholat-sholat sebelumnya. Kita tahu hadis sebelumnya menerangkan bahwasanya satu rakaatnya Rasulullah membaca Al-Baqarah. Satu rakaatnya membaca Ali Imran. Satu rakaatnya membaca An-Nisa ataupun Al-Anfal. Satu. Itu karena salah satu teori ataupun salah satu prakteknya Rasulullah bahwasanya salat ini merupakan sebuah pelupur lara bagi Rasulullah. Cuman ini beda sekarang Habib. Rasulullah ketika mengingat umatnya bahwasanya umatnya adalah seorang pendosa, beliau doakan, "Ya Allah, in tu'adzibhum." Ketika engkau telah mengazab mereka, ya Allah, fa innahum ibaduk. Mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Mereka yang diciptakan oleh-Mu ya Allah. Apakah Allah zalim dengan mengazabnya? Jawabannya tidak. Wa mallahu bizallamin lil abid. Bahwasanya Allah tidaklah zalim. Konsekuensi kadang dari perbuatannya. Bahwa Allah Ar-Rahim, Allah Rahmat. Cuman di situ Allah Al-Adil, Allah Maha Adil. Dan bukanlah sebuah keadilan jikalau perbuatan salah, perbuatan dosa itu tidak mendapatkan konsekuensi. Tapi subhanallah, Allah katakan di hadis lainnya, beliau mengatakan inna rahmati sabaqat azabi, bahwasanya rahmatku ini lebih dahulu daripada azabku. Sehingga coba kita lihat, batasan kita berubah. Batasan kita berubah. Meminta ampun kepada Allah sampai apa Habib? Ilal ghargharah. Bukannya cukup rahmat Allah. Apa ghargharah itu? Nih, sampai nyawa kita ada di tenggorokan. Maksudnya apa? Sampai meninggal. Itulah wujud dari rahmat Allah. Makanya di situ tidak luput dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini adalah ucapan siapa? Ucapan Nabi Allah Isa. Oke. Rasulullah membaca ayat ini juga ketika beliau ruku. Ketika beliau sujud. Ketika beliau i'tidal. Ketika beliau julus bainas sajdatain, beliau baca terus. Jadi ketika Allahu Akbar, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, dibaca ketika ruku juga. Dibaca ketika i'tidal, dibaca ketika sujud dan seterusnya. Wah, Habib, bagaimana dong hukumnya? Sedangkan yang kita tahu bahwa pembacaan di dalam pergerakan itu ada bacaan khusus. Ya enggak? Ketika ruku beliau membaca apa ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Terus ketika i'tidal, Rabbana walakal hamd. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rabbi ighfirli warhamni wazburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ketika julus bainas sajdatain. Nah, di sini Rasulullah memberikan gambaran baru dan tidak luput dari pendapatnya para ulama. Bagaimana Habib pembacaan ayat ketika ruku? Nah, ini telah dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama mengatakan bahwasannya asal muasal pokok dari pembacaan ketika ruku itu ada dua hal. Ats-tsana wat tasbih. Ketika ruku kita harus bertasbih dan juga memuji Allah. Itu bacaannya. Jadi subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana tasbih. Rabbiyal azim adalah pujian kepada Allah. Yaitu Tuhan yang maha agung. Tuhan yang maha mulia. Oke. Ketika sujud,
yang disunnahkan pembacaannya ada 3. Kalau ruku itu 2, kalau sujud itu 3. Tasbih, memuji Allah, dan yang ketiga doa. Makanya disunnahkan seseorang ketika sholatnya sendirian atau sholatnya kira-kira tidak akan menjadi problem. Dia sujud dan dia lamakan berdoa, tidak menjadi masalah. Karena kata Rasulullah bahwasanya sesungguhnya tempat paling dekat antara dia dengan Allah ketika dia sujud. Berdoalah sebanyak mungkin. Cukup dalam hati, jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal sholat pian. Karena apa? Pian kada mungkin bisa bahasa Arab. Ya Allah, ulun banyak hutang ya Allah. Batal sholatnya sudah. Dalam hati aja. Ketika sujud. Ketika bersujud. Nah, maksud saya tidak menjadi problem. Contoh, kita menjadi makmum dari seorang imam di masjid. Kita bersujud lawas benar. Tahu-tahunya apa? Masjid sudah sepi. Nah, itu kan problem, tidak dianjurkan. Atau kebalikannya. Jadi imam, sujudnya lawas benar. Akhirnya apa? Makmumnya membatalkan sholatnya karena apa? Dikira imamnya meninggal. Tayyib. Bagaimana Habib? Di sini ulama, Imam Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan. Ketika dilakukan tidak jadi masalah. Karena ini halnya berbeda. Karena ketika Rasulullah menjadi sebuah sangat memikirkan umatnya dan tidak menjadi masalah karena Rasulullah yang membawakan syariat. Di sini berarti coba lihat bagaimana pedulinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan ini juga ada apa yang diriwayatkan juga oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah masuk ke dalam rumahnya dan melihat Rasulullah dan terpancar cahaya yang sangat terang di wajahnya Rasulullah. Dan subhanallah Siti Aisyah memuji Rasulullah. Ma'adwa'uka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah bersinarnya mukamu. Alangkah bersinarnya wajahmu. Sehingga Rasulullah mengangkat tangan kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, hapuskanlah dosa istriku, Siti Aisyah. Yang besar maupun yang kecil. Hapuskanlah dosa Siti Aisyah yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Hapuskanlah dosa Siti Aisyah yang tampak ataupun yang tak tampak. Coba bayangkan yang doakan ini Nabi. Pada saat itu saya katakan bahwa Siti Aisyah masihlah muda, terbawa yaitu sifat kemanjaan, dan pada saat itu dari saking riangnya sampai loncat-loncat, dari saking senangnya dapat doa itu. Dari saking senangnya Siti Aisyah, coba kita bayangkan. Tayyib, setelah itu beliau dari saking girangnya dan beliau katakan kepada istrinya, Siti Aisyah, apakah engkau tahu doa yang aku sampaikan kepadamu itu telah aku bacakan untuk umatku setiap harinya. Ya Allah, cinta kada pian laut Nabi pian. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita seberatan dapat keberkahan, dapat syafaat dari Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jikalau engkau mengazab mereka, itu adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jikalau engkau mengampuni mereka, ya Allah, bahwasanya engkau adalah zat yang mulia dan yang maha bijaksana. Kenapa Rasulullah tidak katakan fa innaka antal ghafurur rahim? Kenapa tidak dikatakan fa innaka antal ghafurur rahim sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim? Allah katakan ataupun dalam ayat, sebentar saya bacakan. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Subhanallah. Ini ucapan dari Nabi Ibrahim. Doa dari Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Faman tabi'ani, barang siapa dari umatku yang mengikutiku.
Fa innahu minni. Ketahuilah ya Allah bahwasanya mereka sebagian dariku. Mereka adalah bagian dariku. Wa man asani. Ya Allah, jikalau mereka bermaksiat, tidak mematuhiku, kabur dariku, membangkang kepadaku, apa doanya Nabi Ibrahim? Fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, adalah maha zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Indah keadaan para nabi. Indah. Itulah para nabi. Tidak membawa, tidak la'ahnan wala fahasyan wala adzaban. Seorang nabi ini bukanlah pembawa azab. Seorang nabi ini bukanlah pembawa laknat. Mereka mendoakan yang terbaik untuk umatnya. Sehingga walaupun orang di antara mereka membangkang dari nabi, tetap nabi mencintainya dengan mengatakan, ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah berikan pengampunan karena engkau adalah zat yang maha mengampuni. Tayyib. Cuman kenapa sih Nabi Isa ini mengatakan dirinya ketika mengatakan wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jikalau engkau mengampuni mereka, engkau adalah zat yang maha adil dan maha mulia, bukan maha mengampuni. Karena di sini perbedaan antara mereka umatnya Nabi Isa, membangkangnya ke Nabi Isa dengan satu ciri yang berbeda di antara seluruh para nabi sampai ke Nabi Muhammad. Apa itu? Bahwasanya mereka meyakini, mereka memuja, sehingga Nabi Isa ini diangkatlah menjadi Tuhan. Nah, disitulah Nabi Isa ditakutkan dengan doanya. Maka dari itu Nabi Isa ini tidaklah mengatakan fa innaka antal ghafurur rahim. Karena tahu dosa yang telah dilakukannya oleh mereka sangatlah besar. Dan Nabi Isa takut terbawa. Karena subhanallah, coba kita bayangkan, ini seorang manusia biasa ya, bukan seorang nabi. Kita contoh, kita diagung-agungkan nih. Wah, pian nih wali. Wali pian nih, sudah. Ada satu orang lagi, wali pian nih, sekampungan bepander wali. Kira-kira kayak apa? Sidin. Ada bang kerasaan tuh. Nah, berarti ulun wali lah. Wali lokal. Atau apa? Pian nih baik. Pian nih ini, ya Allah. Udah pian nih paling Masya Allah di dunia sudah. Nah kadang dengan tipuan, dengan apa? Dengan pujian itu menipu loh. Hati-hati. Makanya kadang dengan pujian itu masuk tipu daya syaitan. Sehingga banyak dari para aulia ataupun para guru ataupun para ulama ketika dipuji, dia apa? Dia berontak. Aku tidak seperti itu. Jikalau engkau tahu aibku, engkau tidak akan mengatakan itu. Ada di antara mereka lagi ketika dikatakan, Masya Allah, Sidin nih, ulun dengar Sidin nih, sholatnya 1000 rakaat tiap malam. Nah biasanya orang yang dengar kayak gitu, wali aku nih. Nah kalau para ulama kadang kayak gitu. Kalau dengar 1000 rakaat, dia akan sholat malamnya. Dia akan sholat malamnya 1000 rakaat. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan ucapan orang tadi. Biar apa? Biar kada dapat dosa. Ada salah satu ulama, dia ini punya usaha di pasar. Di mana? Di pasar. Terjadilah kebakaran di pasar itu. Sehingga semua toko ini hangus, illa punya dia sendiri. Kecuali punya dia sendiri. Ini seorang wali, seorang ulama, seseorang yang dekat dengan Allah. Maka semua orang ini mengatakan, Masya Allah Sidin nih. Kada tergores sedikit pun dengan api. Amalan apa yang Sidin laksanakan? Sehingga subhanallah. Karena tahu sendiri kalau api ini membakar. Api ini merugikan. Tidak menjadi masalah ketika dia mengatakan Alhamdulillah. Ya toh, karena selamat dari musibah.
Cuman ketahuilah dengan ucapannya alhamdulillah, dia beristighfar kepada Allah selama bertahun-tahun. Ada yang mengatakan sampai 20 tahun. Apa alasannya? Dengan ucapan alhamdulillah tidak menjadi masalah karena nikmat. Cuman pada sejatinya ibadallah, dia seakan berbahagia di atas tangisan orang lain. Itu loh, dari saking menjaganya para aulia ini, menjaga hati sehingga jangan sampai dikatakan dia ini berbahagia pada saat tetangganya bersedih. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Nah, di sini perbedaannya. Maka dari itu, ketika kita membahas tentang Nasara, mereka tidak memiliki nabi. Mereka tidak memiliki nabi bukan karena tidak ada nabi, melainkan mereka menafikan Nabi Isa sampai diangkat menjadi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Allah Isa. Sehingga dia tidak mengatakan fa innaka antal ghafurur rahim, melainkan ketika engkau mengampuni mereka ya Allah, ketahuilah ampunanmu karena zat dan sifatmu yang maha mulia dan maha adil, maha hakim. Itulah. Tayyib. Lanjut. Jadi sifat rukuk bagaimana? Doanya bagaimana? Yaitu as-sana wa tasbih, yaitu bertasbih dengan memuji Allah. Sifatnya kunut Habib, kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Habib, apakah boleh dirubah? Intinya ketika tidak lewat dari 3 kaidah. Ada kaidah di dalam berkunut. Apa yang pertama? Doa. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami sebagaimana apa yang Kau berikan hidayah kepada yang lainnya. Doa. Terus setelah doa, pujian kepada Allah. Allahumma hdini fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, ini adalah doa. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini pujian kepada Allah. Jadi doa, pujian kepada Allah dan ditutup dengan sholawat. Itu adalah kaidah di dalam berkunut. Kenapa saya katakan seperti ini? Jikalau nanti Buhan Pian contoh seakan-akan ada di tempat yang biasa tidak berkunut. Saya tidak katakan bubuhan wow, tidak. Karena madhab Abu Hanifah, beliau tidak melihat adanya sunnahnya berkunut. Itu berbedaan dengan madhab kita, Syafi'iyah. Syafi'i mengatakan apa? Dianjurkan dan mengatakan min ab'adus shalah. Apa ab'adus shalah? Yaitu sebagian dari sholat. Jikalau ditinggalkan kunut ini, dianjurkan untuk bersujud syahwi. Oke, contoh kita berimam. Anda kada pakai kunut, imamnya kada pakai kunut. Kalau kita baca doa kunut yang panjang, maka jelas kita akan tertinggal imam. Maka bacalah 3. Yang penting 3-nya ada. Yang pertama adalah doa. Allahumma arhamni. Ya Allah, berikan rahmat kepada aku. Ya arhamar rahimin. Pujian kepada Allah. Wahai zat yang merahmati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Selesai kunutnya. Nah, itu juga merupakan satu jalan keluar. Gasan Buhan Pian. Mohon sholat subuhnya di waktu duha. Biar kada terlihat berkunut, baca kunutnya pendek. Allahumma shalli ala Muhammad. Hah? Bisa dipraktikkan besok. Tayyib. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada di kitab lain ada an Abdullah, itu ketahuilah Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ada 4 abadilah.
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, sama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ada 4 Abdullah. Nah, ketika hanya Abdullah saja berarti Abdullah bin Mas'ud. Itu kaidah di dalam hadis. Beliau mengatakan, "Shallaitu lailatan." Aku pada saat itu menunaikan salat malam. Ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'. Qila lahu wa ma hamamta bihi ya Abdullah? Qala hamamtu an aq'uda wa'ada an nabi. Aku pernah malam hari salat bersama Nabi. Berarti menjadi makmum di salat malam. Salat, anggaplah salat tahajud, anggaplah salat witir, anggaplah salat setelah salat isya. Oke, itu yang bersifatnya sunnah. Apa hukumnya salat berjamaah tahajud, atau salat berjamaah salat duha, atau salat berjamaah salat taubat, atau berjamaah salat hajat? Apa hukumnya Habib? Masih ingat? Pian salat duha, bermakmum pian di belakang. Padahal kada diajarkan Nabi, bid'ah kada. Karena kalau seandainya pian tahu, inilah bacaannya, ini dalilnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud salat malam bersama Rasulullah yang menjadi makmum. Ketika salat nanti kita kemarin salat nisfu Sya'ban, salat hajat berjamaah di masjid, tidak dicontohkan oleh Nabi. Jawab aja dicontohkan. Maka dari itu Sayyidina Imam Syafi'i beliau mengatakan, kullama la tusyra' fihi jama'ah yajuzu lahu jama'ah. Setiap salat sunnah yang tidak disunnahkan, salat yang tidak dianjurkan berjamaah, diperbolehkan berjamaah. Karena salat sunnah yang diperbolehkan berjamaah hanya berapa? Sebutkan salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Yang pertama, salat tarawih. Yang kedua, salat witir di Ramadan, akhir bulan Ramadan. Terus salat istisqa. Apa salat istisqa? Minta banyu, minta hujan. Terus yang keempat, salat kusuf. Apa kusuf? Wal khusuf, salat gerhana. Ada gerhana bulan, gerhana matahari, di situ dianjurkan salat. Salat dengan hayahnya, dengan gayanya, yaitu dengan 2 qiyam, 2 ruku di 1 rakaat. Nanti ada pembahasannya itu. Terus yang kelima, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Hanya itu saja salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Salat duha Habib tidak dianjurkan, tapi diperbolehkan. Salat tahajud Habib tidak dianjurkan, tapi diperbolehkan. Ini bukan ucapan saya, ini ucapan Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di sini ketika kita membahas ini, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ini loh agama ini indah. Agama ini luas. Agama ini rahmat. Ad-dinu yusrun. Agama itu mempermudah ibadallah. Jadi banyak orang yang tidak memahami, tidak luas maklumatnya, sehingga ketika melihat subhanallah adanya orang tertentu yang sholat tidak seperti biasanya karena dia belum pernah buka kitab. Apa panderannya? Bid'ah. Kada boleh, sesat Habibnya. Cobalah ulun nih sholat bersama pian. Di tasyahud akhir, di tahiyat akhir, ulun duduknya bersila kayak gini. Apa pandangan pian? Habib nih, ajaran baru Sidin. Nah, itu karena kada tahu. Kalau tahu kaidahnya kada. Disunnahkan sebagaimana apa yang kita lakukan, kita pelajari, yaitu apa? Duduk tawarruk, seperti itu. Kalau bersila Habib tidak menjadi masalah, tidak membatalkan. Karena banyak orang yang punya asam urat dan kadang orang tua ini ngalih untuk berduduk tawarruk. Saya melihat sebagaimana contoh Al-Habib Al-Marhum Al-Am Al-Habib Masyhur, abang dari Habib Umar, ketika beliau tahiyat akhir, beliau bersila. Tidak menjadi masalah. Tapi ini kita sebagai maklumat saja. Kalau seandainya saya lakukan ini di mata pandangan orang awam, saya fitnah.
Tidak semua yang diperbolehkan ini diperlihatkan seperti itu. Untuk meredam terjadinya kontroversi di antara umat. Tayyib. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, aku sholat bersama Nabi di satu malam, tapi Nabi Muhammad ini panjang sidin. Berdiri itu lawas benar. Pembacaan Quran. Sampai dalam riwayat, Sayyidina Rasulullah pernah menghatamkan Al-Quran ketika Rasulullah berdiri. Dihatamkan. Dan banyak para aulia seperti itu, para ulama. Al-Imam Nawawi, beliau menceritakan apa yang terjadi di era beliau. Aku sering melihat orang di antara Maghrib dan Isya menghatamkan satu hataman Quran. Di antara Maghrib dan Isya saja. Bahkan Imam Nawawi beliau mengatakan ada yang pernah aku lihat di antara Maghrib dan Isya 3 hataman. Ya Allah. Ya apa Beb caranya Beb? Ada tahu juga ulun. Karena keberkahan waktu yang diberikan kepada Allah kepada mereka. Tayyib. Ini karena lawas, hamamtu bi amri su'. Beliau mengatakan tergretek dalam hatiku. Jar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Apa? Perkara yang jelek. Sampai aku tergretek dalam hati ini. Ada niat jelek aku. Ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka orang-orang yang mendengar kisahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertakun. Hei wahai Abdullah, apa yang kau niatkan? Apa geretekan hatimu? Tahulah pian, ketika aku sholat, hendak aku duduk, hendak aku tinggalkan Nabi karena Nabi kelawasan berdirinya. Subhanallah, itu loh pandiran sahabat. Kenapa Habib? Yang pertama, coba kita ambil ini hikmah di balik ini semua. Kita bahas bahwasanya seseorang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling mulia. Khairul quruni qarni. Itu yang pertama. Yang kedua, tidaklah mungkin orang yang memiliki sebuah antusias kepada Nabi Muhammad ingin meninggalkan ataupun mentaksir, melalaikan pekerjaan sholat apalagi di bersama Nabi. Tidaklah mungkin. Karena satu hal, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah orangnya lemah. Kecil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Anaknya kecil. Nah sehingga paling lemah badannya. Ingat pernah cerita kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama siapa? Kafir Quraisy itu? Sufyan kalau kada salah. Bukan. Allah. Ada seorang sahabat, seorang musuh Allah di salah satu peperangan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini pernah membawakan kepala nih orang sampai dia katakan kepalanya ini sama seperti kepalanya bison, kepalanya banteng dari saking besarnya. Dari saking besarnya orang dikalahkan oleh sahabat yang kecil, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini karena lemahnya badan beliau sampai beliau tergeletek yang jelek. Ya Allah, apa sih geretekan jelek itu Habib? Hanya duduk saja meninggalkan Rasulullah. Karena as-su' tadi ataupun as-saw alaihim dairatus saw. As-su' ataupun as-saw ini sama artinya jelek. Karena pandiran sahabat, ucapan sahabat, pikiran sahabat meninggalkan sebuah kebaikan itu adalah sebuah kejelekan. Meninggalkan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi, apa yang diyakini sahabat itu merupakan salah satu dosa besar seakan-akan. Padahal hukumnya tidak. Contoh seperti ini. Salat, lawas benar imamnya. Pian keburu. Di masjid seandainya. Ini terjadi kan? Ini realita lah kita bahas. Luar biasa tajwidnya ini imam. A'udzubillah. Dibaca panjang lawas jadi. Atau imamnya membaca Quran, membaca apa? Rakaat pertama membaca Yasin, rakaat kedua membaca Waqiah. Sedangkan pian ini sudah keburu. Ada yang kebelet, ada yang punya hajat, ada yang hendak masuk piket. Kenapa Habib? Batalkan? Kada, jangan dibatalkan. Saya kasih solusinya. Apa solusinya? Niat mufarokoh.
Apa itu niat mufaraqah? Niat dalam hati untuk memisahkan diri dari imam. Dan sempurnakan sholatmu, tidak menjadi masalah. Jikalau Anda memiliki hajat. Dan itu juga bagi para imam-imam. Ketahuilah kalau sholat ini pikir-pikir makmum juga. Maka dari itu Sayyidina Rasulullah pernah mengatakan, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad?" Mu'ad ini kisahnya Sayyidina Mu'ad, beliau dipasrahkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Ini sebuah kebanggaan bagi Sayyidina Mu'ad. Dia sholat dengan membaca syahdunya Al-Quran yang dibaca panjang lebar. Baru pertama kali kalau dalam riwayat sholat subuh kalau tidak salah. Langsung dikomplain. Komplainnya kepada siapa? Jamaah itu makmum komplainnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, imamnya lawas benar. Dipanggil lah sama Rasulullah. Ya Mu'ad, aturidu an takuna fattanan. Ya Mu'ad, apakah engkau pengen jadi fitnah? Nah, kalau sholat itu tata caranya seperti ini. Kalau antum sholat sendiri silahkan. Kalau sholat kamu bersama jamaah, karena taulah jamaah itu banyak yang memiliki hajat kayak gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Jam berapa? Jam 10. Tayyib. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam satu riwayat yang walaupun itu dhaif, dinisbatkan kepada Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan harrama jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang dia ini senang, bergembira dengan akan kedatangan bulan Ramadan, maka ketahuilah dengan kegembiraan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan haramkan jasadnya atas api neraka Allah. Itu merupakan sebuah pembuka, pemberi kabar gembira kepada kita. Yang dikatakan oleh Rasulullah, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhirahu al-'itq minan nar. Yang awal 10 hari pertama adalah rahmat yang diturunkan. 10 hari kedua adalah maghfirah. 10 hari ketiga adalah al-'itq minan nar, dibebaskan dari api neraka Allah. Sehingga jikalau orang mukmin ini mengerti tentang kemuliaan bulan Ramadan, la tamannau, mereka akan memiliki sebuah keinginan dan angan-angan untuk dijadikan setiap harinya bulan Ramadan. Apa yang perlu kita terapkan di dalam bulan Ramadan? Allah katakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban bulan puasa, ketika mereka melaksanakannya, dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan dengan dijadikan orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Bertakwa yang dipandarkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, yang menjadi tolak ukur seseorang berpuasa, karena ketahuilah apa yang diucapkan oleh Allah, as-siyamu li, bahwasanya bulan puasa itu untukku. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku. Dan aku yang akan membalasnya. Yang dimana pembalasan itu tanpa adanya limited, sudah tanpa adanya batasan dari 710 kali lipat dan seterusnya, tidak ada. Dan untuk Allah. Maka dari itu, ketika kita membahas tentang bulan puasa, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, puasa ini tidaklah akan diketahui oleh seseorang. Tidak ada yang tahu puasa. Bagaimana saya katakan seperti itu? Coba kita lihat Buhan Pian pada zaman halusnya. Bulan puasa, Nagok Banyu, Sungai Mentaya. Tahukah orang-orang? Kada tahu. Keluarga husnuzon ya. Aku ya anakku nih puasa seharian, Masya Allah. Ditukarakan es apa segala macam. Padahal
Kanyang sudah minum banyu mentaya. Udah kayak gitu. Jadi tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang terpenting di dalam bulan puasa ini adalah muraqabah. Raqibillah. Bahwasanya apa sih yang menjadikan engkau ini menahan diri dari syahwatmu? Itu permintaan Allah. Yang biasanya itu merupakan sebuah perkara yang wajar-wajar saja. Anda makan, tidak ada yang melarang. Anda minum, tidak ada yang melarang. Tiba-tiba di satu bulan penuh, Allah yang melarang. Untuk apa? Bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menjadikan hawa nafsu kita tertekan. Sehingga timbullah roh yang suci. Tertekan karena subhanallah ucapan dari Rasulullah, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Bahwasanya syaitan ini masuk ke dalam tubuh manusia melewati urat-urat. Yang dimana itu menjadi jalannya syaitan. Yang dimana urat ini adalah aliran darah. Yang dimana darah ini akan timbul ketika kita makan. Kita memakan sesuatu itu kan jadi darah. Sehingga dengan itu kita memiliki kekuatan. Dengan itu hawa nafsu kita akan menjadi lebih dominan ketika perut ini akan dipenuhi dengan makanan syahwani. Nah itu ditekan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk menjadikan batinmu ini kuat. Untuk menjadikan batinmu ini suci. Untuk menjadi batinmu ini tidak tercemari dengan syahwat-syahwat yang berhubungan dengan duniawi. Tujuannya kepada siapa? Kepada Allah ibu bapak. Sehingga ketika kita makan, kita tahan itu semua. Karena apa? Ya Allah. Allah yang memerintahku. Ya Allah. Allah yang melarangku. Sehingga ketika itu telah kita rancak, kita laksanakan selama 30 hari penuhnya. Kita keluar dalam keadaan seseorang yang insya Allah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.